Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang saya hormati Bapak Roni Lukum SPD MSc sebagai dosen pembimbing pada mata kuliah Pancasila. Adapun topik yang akan kita bicarakan mengenai pada diskusi kali ini yaitu tentang Pancasila sebagai sistem etika yang akan dibawakan oleh kelompok 6. Perkenalkan, saya Silvani Abdullah selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6 yaitu pemateri 1 Cindrawati Antu, pemateri 2 Syadudi Paputungan, dan pemateri 3 Rahman Julfikar Mobonggi. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuki acara selanjutnya yaitu penyajian materi. Saya memberikan kesempatan kepada penyaji untuk menyampaikan hasil diskusinya. Waktu dan tempat saya persilakan. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang pengertian Pancasila, sistem, dan etika. Pancasila berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya dasar atau peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau senonoh. Jadi, Pancasila adalah 5 dasar yang dijadikan acuan dalam bersikap dan bertingkah laku. Sistem adalah suatu kesatuan terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan masyarakat. Pengertian Pancasila sebagai sistem etika. Etika merupakan cabang filsafat yang dijabarkan melalui sila-sila Pancasila dalam mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Etika Pancasila cenderung mendekati pada pengertian etika kebajikan dalam sistem pemerintahan. Hal ini dikarenakan konsep deontologis dan teologis terkandung di dalam Pancasila. Deontologi artinya Pancasila mengandung kewajiban yang harus dilaksanakan oleh warga negara. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia diantaranya, yang pertama, masih terdapat kasus korupsi yang melemahkan sendi kehidupan negara. Yang kedua, masih terdapat kasus terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga menurunkan sikap toleransi dan menghambat integritas nasional. Yang ketiga, masih terjadinya pelanggaran atas arti HAM dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat, terdapat kesenjangan antara kelompok miskin dan kaya, serta masih terdapatnya kaum marginal di beberapa wilayah yang merasa terasingkan. Yang kelima, masih adanya ketidakadilan hukum dalam sistem peradilan di Indonesia. Yang keenam, banyak terjadi pengingkaran dalam pembayaran pajak dan sebagainya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan saya bacakan. Konsep Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan. Hal yang sangat penting dalam mengembangkan Pancasila sebagai sistem etika meliputi 1. Menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan penentu sikap, tindakan serta keputusan yang akan diambil setiap warga negara. 2. Pancasila memberikan pedoman bagi setiap warga negara agar memiliki orientasi yang jelas dalam pergaulan regional, nasional, dan internasional.
3. Pancasila menjadi dasar analisis kebijakan yang dibuat penyelenggaraan sehingga mencerminkan semangat kinerja kenegaraan berjiwa Pancasila. 4. Pancasila menjadi filter terhadap pluralitas nilai yang berkembang dalam berbagai bidang kehidupan. Next. Esensi Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan. Pancasila sebagai sistem etika terletak Satu, sila ketuhanan mencerminkan bahwa Tuhan merupakan penjamin prinsip moral. 2, sila kemanusiaan yang memiliki prinsip acta humanus. 3, sila persatuan memiliki arti kesediaan hidup bersama di atas kepentingan individu dan kelompok dalam kehidupan bernegara. Landasannya adalah nilai solidaritas dan semangat kebersamaan yang melahirkan kekuatan dalam menghadapi ancaman pemecah belah bangsa. 4, sila kerakyatan sebagai sistem etika terletak pada konsep musyawarah untuk mufakat. 5, sila keadilan sebagai perwujudan dari sistem etika tidak menekankan pada kewajiban saja dalam kurung deontologi atau tujuan saja teleologi. Next. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Hakikat Pancasila sebagai sistem etika terletak pada hal-hal sebagai berikut. 1. Hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral. 2. Hakikat sila kemanusiaan terletak pada actus humanus. 3. Hakikat sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga bangsa yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. 4. Hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat. 5. Hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, untuk melanjutkan presentasi saya serahkan kepada pemateri ketiga. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, beberapa alasan mengapa Pancasila sebagai sistem etika itu diperlukan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia meliputi hal-hal sebagai berikut. Pertama, korupsi akan bersima merajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Kedua, dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Yang ketiga, pelanggaran hak-hak asasi manusia atau HAM dalam kehidupan bernegara di Indonesia ditandai dengan melemahnya penghargaan seorang terhadap hak pihak lain. Keempat, kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang akan datang, global warming, perubahan cuaca, dan lain sebagainya. Next. Membangun argumen tentang dinamika dan tantang sistem etika. Beberapa argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika dalam penyelenggaraan pemerintah
di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, pada zaman Orde Lama, pemilu diselenggarakan dengan semangat demokrasi yang diikuti banyak partai politik, tetapi dimenangkan 4 partai politik, yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Muslimin Indonesia (PARMUSI), Nahdlatul Ulama (PNU), dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Kedua, pada zaman Orde Baru, sistem etika Pancasila diletakkan dalam bentuk penataran P4. Pada zaman Orde Baru itu pula, muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai cerminan manusia yang berperilaku dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ketiga, sistem etika Pancasila pada era reformasi tenggelam dalam euforia demokrasi. Namun seiring dengan perjalanan waktu, disadari bahwa demokrasi tanpa dilandasi sistem etika politik akan menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan serta Machiavellisme atau menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok 6 tentang Pancasila sebagai sistem etika. Selanjutnya kita masuk pada kesimpulan dari semua presentasi sistem Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika adalah cabang filsafat dan dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, di dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika bagi bangsa Indonesia ialah menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dengan demikian, pelanggaran dalam kehidupan bernegara seperti korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan. Pancasila dan etika juga adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena merupakan suatu sistem yang membentuk satu kesatuan yang utuh, saling berkaitan satu dengan yang lain, yang dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implementasi Pancasila sebagai sistem etika dapat terwujud apabila pemerintah dan masyarakat dapat menerapkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dengan mengedepankan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ya, baiklah, itulah hasil pemaparan presentasi dari kelompok 6 mengenai Pancasila sebagai sistem etika. Jika ada salah kata atau kendala lain mohon dimaafkan. Sekian dari kami kelompok 6, sekalian menutup presentasi pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.